Apa yang Anda bayangkan ketika mendengar kata benua Antartika? Kebanyakan orang akan membayangkan hamparan es yang sangat luas. Namun, tahukah Anda, wajah Antartika sekarang berubah bukan lagi hamparan es luas, akan tetapi sekarang terlihat hijau dan menjadi padang lumut. Bahkan, beberapa ilmuwan mengungkapkan hamparan lumut hijau yang menutupi semenanjung Antartika semakin meluas. Antartika mencakup kurang dari 10% dari total daratan di planet Bumi, yang sebagian besarnya tertutup es dan salju. Namun, ada tanda-tanda kehidupan yang berada di pinggiran benua, seperti alga, lumut kerak, dan lumut yang tumbuh di sepanjang tepi pantainya. Beberapa di antaranya telah ada di sana selama lebih dari 1 milenium. Dengan pemanasan global yang mencairkan salju Antartika lebih cepat dari sebelumnya, bintik-bintik hijau itu kini menutupi area yang semakin luas. Analisis citra satelit menunjukkan vegetasi di semenanjung Antartika semula hanya tumbuh kurang dari 1 km persegi pada tahun 1986. Namun, sebaran lumut telah meningkat signifikan mulai 2016 hingga pada 2021. Luas wilayah semenanjung yang menghijau hampir 12 km persegi. Seperti yang diketahui, Antartika adalah benua terbesar kelima yang hampir seluruh daratannya tertutupi oleh es. Oleh sebab itu, benua ini memiliki julukan benua abu-abu. Lantas, mengapa benua Antartika ditumbuhi tumbuhan hingga pemandangannya berubah hijau? Fenomena vegetasi di Antartika adalah dampak dari perubahan iklim akibat pemanasan global. Sejak 100 tahun lalu, pemanasan global yang berkelanjutan mempengaruhi kecepatan pertumbuhan lumut. Apalagi, awalnya lumut tumbuh dengan kecepatan kurang dari 3 mm per tahun. Kini bisa tumbuh lebih dari itu. Menurut penelitian yang dipublikasikan di Nature Geoscience antara tahun 2016 dan 2021, semenanjung Antartika mengalami peningkatan vegetasi sebesar 30%. Hal ini dipengaruhi oleh suhu yang kian menghangat dan curah hujan. Lalu, apa dampaknya jika Antartika menghijau? Apa Antartika yang menghijau adalah kabar buruk bagi bumi? Lumut berperan penting dalam mengubah permukaan batu menjadi tanah. Bila terus meluas, spesies-spesies tanaman baru akan muncul di Antartika pada masa mendatang. Menurut para peneliti, penghijauan ini dapat menimbulkan dampak yang kompleks bagi dunia. Salah satu kekhawatiran besar di sini adalah peningkatan vegetasi secara dramatis akan mengembangkan dan menciptakan tanah baru di seluruh wilayah, menyediakan media tempat spesies non-asli dan berpotensi dapat tumbuh, ungkap Oli Bartlett. Perubahan itu dapat mengganggu keseimbangan ekosistem Antartika
yang rentan menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati karena spesies baru mengalahkan tanaman asli. Seiring dengan terus berkembangnya tanaman, ini akan merubah dinamika ekosistem yang berpotensi mempengaruhi komposisi tanah, siklus karbon, dan jaringan makanan lokal. Jadi, apakah ini kabar baik atau kabar buruk?